Hari ini tuh kita mau meluncurkan satu original title terbaru, akan kita rilis di tanggal 14. Jadi nanti dinantikan di hari Kamis jam 00, udah mulai tayang. Judulnya Cinta Dua Masa. Ini merupakan kolaborasi kami pertama kali dengan Cinemaku. Kenapa kita memilih untuk berkolaborasi dengan Cinemaku? Karena kita melihat bahwa sineas-sineas muda ini mulai banyak menunjukkan potensi, sehingga kita ingin memberikan sebuah ruang, sebuah platform, sehingga mereka juga bisa berkarya di sini gitu, di video. Kenapa Cinta Dua Masa ini menarik? Sebetulnya kalau kita lihat tadi teman-teman pasti udah nonton, ceritanya tuh cukup relatable. Itu tentang drama romance yang selalu mempunyai tempat di hati audiensnya video. Tapi kami mencoba untuk memberikan sesuatu yang berbeda. Jadi kalau tadi teman-teman lihat ada twistnya sedikit, yang itu nanti akan mendorong cerita bergerak maju. Kalau tadi dilihat kan sebetulnya udah ada tentang waktu, tentang masa, tentang tahun yang berganti gitu. Jadi dari situ tuh nanti teman-teman semua kalau akan mengikuti seriesnya pasti akan melihat berbagai problem, berbagai kelucuan, berbagai konflik yang terjadi ketika waktu itu berputar. Mungkin aku ceritain juga sekalian kenapa Cinemaku Pictures tuh akhirnya punya ide untuk Cinta Dua Masa gitu ya. Jadi aku sama Umay, direkturnya, kita kan bestie ya, kita bersahabat gitu. Jadi kita suka curhat apa segala macam. Abis itu tiba-tiba kita iseng kayak, lo kalau bisa balik ke masa lalu mau memperbaiki apa gitu. Ya kalau saya kan karena saya Libra ya, banyak penyesalan nih gitu. Ini gitu. Umay juga kayak, gue kayaknya cuma ini doang ya. Terus akhirnya kayak, lucu ya kalau misalnya kita bikin cerita gitu. Karena pasti banyak banget nih dari kalian mungkin yang dulu pas punya pacar sama mantannya melakukan berbagai kebodohan di relationship gitu ya, yang akhirnya membuat kalian nyesel kayak, coba gue dulu gak kayak gitu kan, atau coba gak usah ketemu sama dia kayak gitu kan. Terus akhirnya kita mau mengangkat cerita di mana karakter si Alma dan Langit ini bisa balik ke masa lalu dan mencoba untuk memperbaiki gitu, seperti yang ada di trailer Misi Patah Hati katanya. Jadi berdasarkan dengan patah hati, didasari dengan patah hati, terus balik ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Nah, gimana sih petualangan mereka nih back and forth, balik ke masa lalu, terus ntar ke masa depan lagi. Nah, pas develop karakternya, kalau denger ceritanya kan kayak berat gitu ya, kayak wow balik ke masa lalu gitu. Nah, tapi aku sama Umay pengen mencoba sesuatu yang beda. Karena aku kalau aku main di Cinemaku Pictures itu pasti penuh air mata gitu ya. Kayaknya berat gitu segala macam. Gimana kalau kita bikin sesuatu yang menghibur? Karena aku sendiri kalau nonton series itu maunya terhibur, nggak mau jadi beban pikiran atau sedih gitu ya. Kayaknya udah terlalu banyak beban, kayaknya nonton series maunya ketawa-ketawa deh. Akhirnya diciptakanlah karakter Alma yang ekspresif, bercandanya garing gitu ya. Terus apa adanya aja sama temennya ya kayak gitu. Kayaknya kalian juga pasti kalau nonton kalian sama sahabat kalian pasti kayak gitu kan, cablak-cablaknya, nggak ada filter gitu ya mulutnya. Akhirnya kita ciptakanlah karakter Alma kayak gitu, sangat menggebu-gebu, orangnya kepo, udah tahu putus ngapain sih masih ngepoin mantan gitu kan. Terus ngeponya juga ala-ala detektif gitu, padahal tetap ketahuan gitu, ujung-ujungnya ketahuan juga. Jadi emang kita pengen menciptakan karakter Alma yang konyol, Langit juga yang fun, tapi konfliknya itu berat dan relatable. Jadi formulanya kita gabungin supaya si series Cinta Dua Masa ini bisa dinikmati gitu. Kalau jadi cast gitu ya, itu kan selalu aku lakukan gitu ya di project-projectku sebelumnya, di PH lain juga ya aku cuma jadi cast doang, terima langsung skripnya ya, kita mencoba ngorek karakternya kayak gimana, abis itu syuting. Tapi kalau jadi eksekutif produser tuh benar-benar dari nol, from scratch gitu ya. Tadi curhat sama Umay, terus kepikiran cerita, kita develop skripnya bareng-bareng, kita ciptain karakternya bareng-bareng, terus kita pilih castnya siapa yang kira-kira cocok ya meranin Alma, Langit gitu. Jadi kalau di Cinemaku Pictures tuh nggak semuanya aku yang main ya. Jadi kita pasti kalau bikin cerita, ini kira-kira siapa yang cocok.
Nah nanti Uma yang menentukan, kayaknya lo aja deh yang main gitu. Jadi nggak semata-mata aku eksekutif produser terus aku main di semua project, nggak. Terus kata Uma, ini lo aja nih, karena biar nggak jaim gitu. Kan lo nggak apa-apa kan acting jelek-jelek begitu, ya nggak apa-apa gue gitu. Kayak fun banget nih, nggak nangis-nangisan mulu gitu. Oke deh akhirnya terus kita proses pemilihan pemain yang lain, akhirnya bertemulah dengan mereka semua yang ada di sebelah aku. Terus juga proses memilih lokasi, karakter nanti bajunya mau pakai baju apa, nanti ending ceritanya mau gimana, terus apa sih pesan yang pengen kita sampaikan ke orang yang nonton. Jadi kalau eksekutif produser tuh mungkin lebih ke teknis sekali ya. Kalau main ya tinggal main, tapi kalau eksekutif produser tuh lebih ke teknis syutingnya nanti gimana, pemilihan pemain, develop ceritanya. Terus ya sehabis syuting biasanya ada evaluasi kerja juga nanti sama kru-kru kayak gitu. Lebih ke apa yang kurang ya dari produksinya, pemainnya nyaman gak ya main di Cinemago Pictures, harus gitu dong. Ya nyaman sekali sih aku menjadi eksekutif produser karena aku punya kebebasan lebih gitu ya daripada di pihak lain gitu ya. Ya kayak aku bisa punya kebebasan lebih bikin cerita yang ada di kepala aku ya bisa aku bikin sendiri. Kebebasan lebih memilih lawan main gitu kan, yang nyaman buat aku, kebebasan memilih kru pastinya yang juga nyaman. Jadi kita bisa membangun suasana syuting tuh yang fun, sehat, karena ya kita udah memilih orang-orang yang nyaman untuk bekerja sama kita gitu. Dan memilih segala macam bahan materi, promo apa segala macam, jadi lebih fun sih menurut aku kalau kerja di belakang layar. Sebagai investor boleh loh mas kalau mau invest loh. sorry. Pengen di masa depan saya pengen jadi investor. Langit itu sebenarnya orang yang sangat sebenarnya dia tuh santai tapi serius gitu. Cuman kayaknya karakter lainnya muncul ketika dia ketemu Alma gitu. Jadi tantangannya di sini sih gitu. Jadi karena kan serius dan santai itu bukan gue banget ya gitu. Terus bercandaan juga bukan gue banget gitu. Betul. Mas? Iya, maksudnya itu kan lebih ke, gue tuh kan lebih ke sopan gitu ya. Iya. Sopan, berkarisma. Ya. Jadi karakter itu berubah-ubah gitu. Jadi ternyata pas ketemu Alma, Langit itu jadi orang yang cukup berbeda. Gitu. Oke. Oh ya pasti enggak ya. Ada jeda beberapa detik yang membuat kita pikir dulu ya. Pasti enggak ya. Pasti enggak ya. Kayaknya nggak ada ya orang yang awal dapat kejadian gak enak terus kuat tuh kayaknya susah sih. Cuman kalau Langit, sebenarnya Langit itu cukup manusiawi sih ininya, mata hatinya. Rahasia ya. Saya bingung kan buat spoiler gimana caranya. Karakter kedepannya makin lepas, makin nggak nahan apa ya? Makin lepas bawahnya. Makin seru sih sebenarnya cerita-cerita tadi. Nonton episode 1 aja udah seru ya gitu. Ini episode 16 lah. Episode 16 itu udah mulai kelihatan. Kita nggak sampai. Sampai berapa ya? Nggak sampai. Nah, sama kan kayak Langit lucu-lucu. Lucu ya. Enggak, kita sulap aja. Sulap. When you speak English, Prilly langsung kayak yes, I can speak English too, yes, can understand. Oh iya. Tapi yang soal which is gitu ya. Which is? Ya aku udah Gen Z Jakarta. Jadinya one frequency. Oh my god. Cinta ini kasihan juga karena dia nggak tahu apa-apa juga. Iya bener ya. Iya, dia itu memang datang dari masa lalunya si Rangga. Tapi memang ya dia nggak tahu apa-apa tentang konflik between Rangga dan juga Alma gitu. Nggak tahu juga pas ketemu Alma ini ternyata juga dulunya pacaran sama mantan gue gitu. Kayak nggak tahu karakternya Cinta sendiri, dia seorang pelukis, dia sibuk dengan dunianya sendiri gitu. Dia seorang profesional, nggak pakai basi lah kalau ketemu orang gitu. Makanya ketemu orang baru kayak Alma, halo kenalan ini siapa, kayak nggak pakai diajak ngomong kayak tentang lukisan segala macam, walaupun agak melenceng dari arti lukisan itu sendiri ya, tapi ya udah diikutin aja. Iya aja dah. Baik sebenarnya. Baik sebenarnya, cuman terlihatnya jadi ini ya sama Alma, jadi parah lu. gara-gara dia gitu. Jadi Cinta dan Rangga ya selalu ada di cerita SMA ya. Dan Nadine di sini
pacarnya Dita. Oke. Langit ceritanya. Oke. Dia seorang fashion designer. Terus ya begitulah ya. Pokoknya ketahuan di episode 1 tadi udah di-spill. Oke. Akhirnya dia putus karena ketahuan selingkuh gitu. Oke. Ini sebenarnya kalau selingkuh langit ada kurangnya nggak sih teman-teman? Nah itu. Enggak, ini langit bukan di. Jadi apapun pertanyaannya selalu support langit ya. Nggak mau spoiler ya, cuman yang pasti ada sesuatu yang Nadine harapin langit bisa kasih tapi langit nggak bisa kasih. Jadi sabarnya lama-lama hilang. Memang ya kalau nonton seri Cinta Dua Masa nanti kita bisa tahu bahwa kita nggak perlu jadi kurang untuk pacar kita selingkuhin kita. Kita mau sempurna juga, kalau dia mau selingkuh aja. Itu kayaknya dari hati ya. Sabar ya. Dari hati itu kayaknya. Jadi kalau ada yang kurangnya apa ya? Nggak perlu jadi kurang, kalau mau selingkuh aja. Gue bakal ngasih pembelaan sedikit. Oke. Biar mancing tuh biar kasih pembelaan. Kalau tadi kayak ditonton di episode awal yang bagian Rangga dan Alma di kafe, itu tuh sebenarnya nggak ada skrip yang fixnya gitu. Jadi Umay membebaskan Alma dan membebaskan Rangga untuk kayak ngomongin aja apa yang pengen ngomongin gitu. Jadi akhirnya itu terjadilah pembelaan. Oh gitu. Jadi kayak pembelaan si karakter inilah. Oke. Jadi sebenarnya kenapa Rangga berpaling? Bukan berpaling sih sebenarnya, itu karena emang mungkin mereka Rangga dan Alma itu komunikasinya kurang bagus juga. Mungkin Rangga itu tipe orang yang kalau ada masalah apa-apa diemin, dipendem. Jadi akhirnya meledak di hari itu untuk ngomong di akhirnya. Mungkin tuh Rangga tuh kalau yang aku lihat mungkin dia kayak tipe yang jadi deh kayaknya kalau misalnya udah dia tipe bukan yang pengen mutusin duluan gitu sebenarnya. Oke. Dia udah berusaha untuk ngebuat si Alma jengkel, kayaknya dia nggak mutusin gue gitu. Makanya akhirnya, butuh waktu lama gitu kan. Akhirnya ya udah deh, gue yang ngomong duluan. Kenapa nggak memilih memperbaiki hubungan? Aneh kan? Bukannya memperbaiki hubungan, malah memperbaiki hubungan sama mantan tuh aneh. Aneh Rangga tuh, tapi gue yang nulis gimana? Gue yang bikin karakternya sama Umay, gimana sih? Tapi yang kesel gue. Nah, Umay yang kayaknya yang bikin Rangga deh waktu itu. Tapi kedepannya semoga pada suka sama filmnya, pada series-seriesnya, senang juga karena aku dan semua tim ngebuat project ini pakai hati, jadi semoga nyampe ke hati kalian juga. Nonton. Retweet aja sih, tapi yang pasti ya semoga sesuai sama harapan kalian, sesuai sama ekspektasi kalian. Kita udah ngerjainnya semua pakai hati dan jangan nonton bajakan. Ya kalau aku harapannya teman-teman yang nonton series ini bisa gini ya, bisa tetap tertawa, bisa tetap ceria walaupun patah hati gitu. Jadi kayak walaupun apapun yang terjadi tetaplah menjadi pribadi yang ya itu, semoga tetap terhibur dan tetap hatinya happy dan juga ceria walaupun hati kalian banyak patahnya. Pokoknya Cinta Dua Masa ini seru lah. Harapannya bisa go internasional ya. Amin. Ngapain ya? Iya. Kan udah bahasa Inggris tadi tuh. Yes. Pasti orang sana kan wah keren banget nih. Yes. Gitu. Terus Cinta Dua Masa ini nggak melulu soal cinta, nggak melulu soal hubungan romantika antara dua manusia, tapi juga ada keluarganya juga. Jadi tonton sampai habis karena banyak banget pesan-pesan bagusnya. Terus ya udah satu kata keluarga. Ya, mungkin aku mau berterima kasih dulu ke tim kreatifnya Cinemaku Pictures. Karena mereka selalu bisa menulis cerita yang relatable buat kita semua gitu, dan semoga delivernya kita semua di sini yang udah bekerja keras di lapangan bisa nyampe gitu ya, apa yang kita tulis terus nyampe gitu ke penonton, dan penonton bisa dapat banyak pelajaran dari series ini gitu. Bisa dapat hiburannya, ketawa-ketawanya, bisa mungkin sambil curcol karena mungkin ceritanya kalian relate gitu ya. Dan semoga kalau nonton Cinta Dua Masa bisa bisa bikin happy lah, bisa bikin bahagia yang nonton. Jadi ajak teman-teman kalian semua jadi bisa happy bareng-bareng. Relatable.
Waktunya untuk foto session, jadi kami persilahkan untuk berdiri dulu, silakan berbaris. Setelah ini adalah waktunya untuk doorstop interview, jadi kita persilahkan setelah ini untuk teman-teman media yang ingin melakukan doorstop interview, tapi teman-teman media dimohon untuk stay dulu karena kita kasih kesempatan teman-teman casting untuk keluar lebih dahulu untuk mendapatkan tempat yang paling bagus. Oke? Aku suruh ke paling kanan dulu ya. Ngadep di kanan dulu seluruh cast. Ngadep di kanan. Kanan sini, kanan kita atau kirinya teman-teman media. Udah siap? Kita hitung ya. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, sekarang ke tengah, boleh ngadep tengah semua. Berikutnya kita juga mau mengundang kepada Ibu Monica Rudiono, selaku Managing Director dari Video, juga boleh ikut bergabung berfoto bersama dengan kita. Sebelah sini dong. Ya, kasih. Boleh dikasih jalan. Nah, tunggu ya teman-teman media, habis ini Ibu Monica juga ikut bergabung berfoto. Oke, boleh ke tengah, di tengah, menghadap ke tengah semuanya. Maksudnya agak ganti dikit, mungkin lebih sumringah, lebih happy yuk. Happy yuk, season 2 yuk. 1, 2, 3, ketawa pura-pura. Ayo, hahaha.